Lu semua sudah melihat judulnya bukan? Ya, lu nggak salah baca. Yang mau gua bahas di sini bukan hanya hoax atau disinformasi kayak yang sering lu lihat di berita, tapi sesuatu yang lebih dalam dari hal itu, yakni bagaimana kebohongan justru bisa dijadikan sebagai alat pemantik munculnya kebenaran. Gua yakin selama ini kalian semua selalu dikasih tahu kalau kebohongan itu hal yang buruk, sesuatu yang harus dijauhi, dikutuk, dan dilawan. Tapi coba lu pikir ulang, kalau semua hal yang salah otomatis dibuang, dari mana kita tahu mana yang benar? Justru bukannya dari kebohongan itulah sebenarnya kebenaran bisa muncul, kalau ada sesuatu yang menantangnya. Dan faktanya yang paling sering jadi pemicu itu justru kebohongan. Coba bayangkan sebentar saja, kalau suatu waktu ada seseorang atau kelompok yang secara sengaja menyebarkan hoax. Menurut lu gimana masyarakat akan merespon? Tentu respon orang-orang akan heboh dan bervariasi. Ada yang percaya, ada yang akan langsung membantah, dan ada pula yang akan mulai mencari bukti. Dari hoax inilah muncul klarifikasi, konfirmasi, debat, analisis, sampai akhirnya fakta yang sesungguhnya keluar ke permukaan. Dan dari sinilah justru kebenaran akan muncul, yang mana tanpa kebohongan itu, proses itu tidak akan pernah terjadi. Fungsi kebohongan di sini bukan sebagai alat manipulatif. Justru sebaliknya, ia menjadi alat yang digunakan untuk menguji realitas itu sendiri. Ia menguji seberapa kuat fakta yang sebenarnya bertahan dari serangan keraguan. Dan kalau fakta itu lemah, akhirnya dia akan runtuh. Tetapi, kalau fakta itu kuat, justru akan semakin kuat karena sudah diuji. Di dunia yang informasi begitu cepat, justru yang paling cepat menyebar bukanlah kebenaran, tetapi yang paling gampang dipercaya. Dan kebohongan mempunyai satu keunggulan, dia lebih manis untuk didengarkan, lebih gampang diterima karena lebih sesuai dengan emosi orang. Berbanding terbalik dengan fakta yang membutuhkan waktu buat diverifikasi, tapi hoax langsung menyentuh rasa marah, takut, senang, bahkan dendam. Itulah sebabnya dia akan hidup lebih lama. Tapi justru disitulah letak permainannya. Ketika kebohongan menyebar, dia akan mengundang lawannya. Orang-orang yang masih peduli sama fakta untuk turun tangan. Yang skeptis mulai bekerja, yang netral mulai bertanya, yang skeptik mulai membongkar fakta. Dari situlah data, argumen, dan kebenaran mulai dilahirkan. Dan kalau lu perhatiin baik-baik, pola ini terus berulang di mana-mana. Di politik, agama, ekonomi, bahkan di urusan pribadi. Kebohongan muncul, memicu kekacauan, lalu pelan-pelan kebenaran lahir dari sisa-sisa debat yang tersisa. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang konsepnya, sekarang kita turun ke ranah yang lebih konkret. Karena kalau ngomongin tentang kebohongan sebagai alat uji validitas, itu bukan lagi tentang moral atau etika, tapi soal strategi. Dan strategi itu selalu punya konteks. Coba sekarang, lu lihat beberapa peristiwa politik atau sejarah yang pernah ada. Banyak sekali kebohongan yang sengaja diciptakan. Bukan hanya digunakan alat untuk menipu, tapi buat menguji reaksi publik, menguji lawan, atau bahkan menguji kebenaran itu sendiri. Misalnya, di dunia politik, kadang ada isu yang sengaja dilempar ke publik. Contoh saja kemarin kayak kenaikan tunjangan DPR. Entah benar atau salah, cuma di sini terlihat jelas kalau tujuannya untuk melihat siapa yang bakal bereaksi duluan. Dan dari situ nanti akan ketahuan siapa yang panik, siapa yang berusaha klarifikasi, dan siapa yang diam aja. Akhirnya lu lihat sendiri kan kemarin, siapa yang klarifikasi, terus yang harus menjelaskan kenaikannya di bagian mana? Dari sini, kebohongan bukan lagi alat buat menutupi kebenaran, tapi jadi pemantik sosial untuk mengungkap posisi dan kepentingan yang tersembunyi. Dari sini polanya sudah kelihatan. Ada rumor besar muncul, misalnya tentang pejabat yang dikaitin sama kasus tertentu. Nggak lama setelah itu, muncul pernyataan, bantahan, atau malah bocoran data baru. Dari satu isu yang awalnya nggak jelas, akhirnya muncul arah baru dari fakta yang sebelumnya tidak pernah keluar. Jadi, yang bikin fakta itu muncul justru kebohongan tadi.
Kalau lu tarik ke konteks sehari-hari pun, polanya juga sama. Misalnya di lingkungan kerja, kadang ada orang yang sengaja menyebarkan info setengah benar cuma buat nguji loyalitas, nguji siapa yang bisa dipercaya, siapa yang bocor. Kebohongan di situ jadi alat ukur, bukan buat merusak, tapi buat menguji karakter dan reaksi. Dan makin ke sini, realitas sosial kita memang menjadi tempat untuk diuji. Setiap kebohongan yang muncul di ruang publik langsung memancing reaksi, entah dari pihak berkuasa, netizen, atau pihak yang merasa diserang. Yang menarik, dari semua hiruk-pikuk itu, kadang justru muncul data baru, rekaman baru, kesaksian baru, hal-hal yang gak akan pernah keluar kalau tidak ada kebohongan dari awal. Memang begitulah cara dunia bekerja. Kebenaran itu tidak selalu muncul dari kejujuran, tapi dari tumbukan antara yang benar dan yang salah. Dalam logika klasik, Aristoteles pernah bilang kalau kebenaran itu bisa diuji lewat kontradiksi. Artinya, sesuatu baru bisa disebut benar kalau dia bisa bertahan dari bantahan. Nah, kalau semua orang diem dan sepakat aja, gimana mau membuktikan itu benar atau enggak? Disitulah kebohongan masuk. Ia hadir sebagai gangguan, pemicu, dan pemantik. Ketika ada hoaks atau disinformasi, reaksi manusia menunjukkan kualitas berpikirnya. Ada yang langsung percaya, ada yang meragukan, ada yang mencari data, dan ada juga yang diam aja. Dari situ, kebenaran mulai terbentuk, bukan karena kebohongannya, tapi karena cara kita merespon kebohongan itu. Makanya, kalau lu perhatikan lagi, banyak momen besar dalam sejarah justru muncul gara-gara kebohongan. Ketika publik dikasih informasi yang salah, mereka mulai bertanya, bener nggak sih ini? Dari situ muncul klarifikasi, penyelidikan, sampai akhirnya fakta yang lebih dalam kebuka. Yang terpenting di sini bukan kebohongannya, tapi proses mental yang dipancing olehnya, rasa curiga, keinginan buat tahu, dan kebutuhan buat memastikan sesuatu itu nyata atau enggak. Dalam perspektif yang lebih filosofis, kebohongan itu bukan musuh kebenaran, tapi justru pengujiannya. Karena kebenaran yang sejati cuma bisa lahir dari pertarungan, bukan dari kesepakatan. Lu tidak akan tahu makna terang kalau tidak pernah merasakan yang namanya gelap. Lu nggak akan pernah mengerti apa itu kejujuran kalau tidak pernah ketemu kebohongan. Dan di titik itu, hoaks atau disinformasi bisa dilihat bukan cuma sebagai ancaman sosial, tapi juga sebagai instrumen pengujian, alat yang secara nggak langsung memaksa manusia berpikir lebih dalam tentang apa yang dia percaya. Di sepanjang sejarah umat manusia, kebenaran itu tidak pernah muncul di ruang yang tenang. Dia selalu datang setelah kekacauan, setelah kebohongan merajalela, setelah manusia mulai kehilangan arah. Sepertinya semesta memang punya cara sendiri buat nguji manusia. Lewat kebohongan dulu, baru ditunjukin kebenarannya. Lihat aja di sejarah agama. Para rasul tidak akan pernah datang di masa yang damai dan jujur. Mereka selalu muncul justru di saat kebohongan sudah menjadi budaya, ketika manusia hidup dalam ilusi yang mereka anggap benar. Nabi Ibrahim muncul di tengah penyembahan berhala, Musa muncul di tengah tirani Firaun, Nabi Isa datang di masa munafik dan korupnya pemuka agama, dan Nabi Muhammad di tengah masyarakat yang penuh mitos dan kesesatan moral. Artinya apa? Kebenaran selalu lahir dari benturan dengan kebohongan, bukan dari keheningan, tapi dari perlawanan. Dan bukan cuma di kisah agama. Sejarah dunia juga menunjukkan hal yang sama. Dari Dark Age menuju Renaissance, dari mitos menuju fakta, dari dogma menuju rasionalitas, semua perubahan besar selalu dimulai dari satu hal, munculnya kesadaran bahwa yang selama ini dianggap benar, ternyata cuma setengah cerita. Kebohongan yang terlalu lama dibiarkan, akhirnya bikin manusia lapar akan kebenaran. Di titik itu, kebohongan jadi punya fungsi paradoksal. Dia jadi alat seleksi alam, ngetes siapa yang mau mikir dan siapa yang cuma ikut arus. Karena pada akhirnya, kebenaran bukan hadiah buat orang yang pasrah, tapi hasil perjuangan dari mereka yang berani ngeragukan apa yang tampak benar.
Dan mungkin itu juga kenapa di tiap era manusia akan selalu bertemu dengan kebohongan baru. Bukan karena dunia makin busuk, tapi karena kita selalu butuh sesuatu yang mengguncang, biar kita sadar, biar kita nguji, biar kita tumbuh. Kebenaran gak akan pernah muncul kalau gak ada yang berani menabrak kebohongan duluan. Ingat ya, jangan ditelan mentah-mentah apa yang gua sajikan. Selalu analisa, kaji lagi, pikirkan ulang juga.